Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengajak teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Untuk linknya dari grup Telegram ini akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. Jadi P-Network ini telah menjadi salah satu proyek cryptocurrency yang paling menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Dengan jutaan pengguna, komunitas global, dan teknologi inovatif yang memungkinkan penambangan melalui ponsel, P-Network memposisikan dirinya sebagai kekuatan baru di dunia kripto. Namun untuk benar-benar memahami potensi Pi, kita perlu melihat lebih jauh dari sekedar koin dan mulai memahami konsep-konsep fundamental yang membentuk nilai cryptocurrency secara keseluruhan. Ada 3 elemen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah biaya, harga, dan nilai, teman-teman. Dalam review ini, kita akan membahas lebih mendalam mengenai mengapa P-Network melibatkan elemen-elemen ini dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi masa depan dari proyek ini. Yang pertama, kita akan berbicara tentang biaya, teman-teman. Jadi pertama, kita perlu memahami konsep biaya dalam konteks P-Network. Ketika kita berbicara tentang biaya dalam cryptocurrency, seringkali kita hanya memikirkan biaya transaksi atau biaya yang terkait dengan penambangan koin. Namun, biaya sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Ini mencakup seluruh upaya, waktu, tenaga, serta sumber daya yang diinvestasikan oleh para pengembang dan pendukung proyek untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Dalam dunia P-Network, biaya yang harus dikeluarkan bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga mentalitas dan energi yang dikeluarkan oleh para pengembang. Tim pengembang Pi bekerja tanpa henti untuk menjaga jaringan tetap berjalan, memastikan keamanannya, menyediakan pengalaman yang mulus bagi para penggunanya. Dalam proses ini, mereka menghadapi berbagai tantangan seperti pemeliharaan server, peningkatan keamanan, serta berbagai isu teknis lainnya. Visualisasikan tim pengembang Pi yang bekerja siang dan malam, jari-jari mereka menari di atas keyboard, bertahan dengan cangkir kopi di tangan, dan mimpi besar yang mendorong mereka untuk terus maju. Ini adalah biaya yang tidak selalu nampak di permukaan, tetapi sangat penting bagi keberhasilan proyek ini. Tanpa pengelolaan biaya yang baik, tidak ada proyek yang dapat bertahan lama, bahkan proyek yang paling inovatif sekalipun seperti P-Network. Namun biaya tidak hanya terbatas pada tim pengembang, para pengguna atau pionir juga memberikan kontribusi dengan cara mereka sendiri. Para pionir, sebutan bagi pengguna P-Network, menghabiskan waktu mereka untuk menambang Pi melalui aplikasi seluler, meskipun imbalannya belum dapat langsung dikonversi menjadi uang. Pengguna-pengguna inilah yang mempercayai visi besar dari P-Network dan dengan cara mereka turut berkontribusi terhadap kesuksesan dari proyek ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang harga, yaitu elemen yang tidak terduga dalam dunia cryptocurrency. Jadi selanjutnya kita masuk ke aspek harga. Harga adalah angka yang kita lihat di bursa ketika kita ingin membeli atau menjual cryptocurrency. Dalam konteks P-Network, harga P-Coin belum secara resmi ditetapkan karena Pi belum diperdagangkan secara umum di bursa kripto. Namun ketika Pi akhirnya dirilis ke pasar, salah satu pertanyaan terbesar adalah siapa yang akan menentukan harganya. Harga dalam dunia kripto sangat dinamis dan bergantung pada banyak faktor. Di satu sisi, harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar seperti penawaran dan permintaan. Jika permintaan untuk Bitcoin tinggi, maka harga kemungkinan besar akan meningkat.
Namun, sebaliknya juga berlaku jika minat terhadap Pi menurun, harga bisa mengalami penurunan, dan ini adalah sifat alami dari pasar yang bebas. Pi Network memiliki keunikan dalam hal ini karena harga Pi akan sangat dipengaruhi oleh komunitas yang mendukungnya. Dalam dunia kripto, harga seringkali ditentukan oleh sentimen pasar, spekulasi, dan hype. Banyak kripto lain yang harga awalnya melonjak karena antusiasme komunitas, meskipun utilitasnya masih belum jelas. Namun bagi Pi, harga tidak akan semata-mata didasarkan pada spekulasi, tetapi juga pada nilai utilitas yang diberikan oleh proyek ini. Selain itu, harga Pi mungkin akan sangat fluktuatif saat pertama kali dirilis di bursa. Pengguna dan trader kripto perlu memahami bahwa volatilitas adalah bagian tak terpisahkan dari dunia kripto. Suatu saat harga Bitcoin atau Ethereum bisa naik tajam, sementara di lain waktu bisa mengalami penurunan yang drastis. Pi kemungkinan akan mengalami dinamika serupa ketika pertama kali memasuki bursa, dan harga akan terus berubah sesuai dengan sentimen pasar dan aktivitas perdagangan. Namun dari semua elemen ini, nilai adalah yang paling penting, teman-teman. Jadi nilai adalah apa yang membuat Pi berbeda dari cryptocurrency lainnya dan merupakan alasan mengapa banyak orang tetap percaya pada masa depan dari Pi Network. Nilai adalah sesuatu yang bersifat personal dan emosional, serta lebih dari sekedar harga yang ditampilkan di bursa. Pi Network membangun nilainya melalui visinya yang unik tentang desentralisasi dan komunitas. Jadi Pi bukan hanya tentang menciptakan koin digital baru yang bisa diperdagangkan. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah ekonomi digital baru yang memberdayakan penggunanya. Dalam ekosistem Pi, pengguna sehari-hari akan memiliki kekuatan yang sama dengan para pemain besar di pasar tradisional. Nilai dari Pi juga akan datang dari komunitas global yang telah terbentuk. Pi telah membangun komunitas yang tersebar di seluruh dunia. Komunitas ini bukan hanya sekedar pengguna yang menambang koin, tetapi juga adalah pendukung yang aktif membangun desentralisasi aplikasi dan menciptakan ekosistem yang akan mendukung adopsi lebih lanjut dari Pi. Sebagai contoh, bayangkan seorang kolektor mobil fintech yang melihat nilai emosional dalam sebuah mobil tua. Bagi dia, mobil itu lebih dari sekedar harga yang tertera. Mobil itu membawa kenangan, kebebasan, dan nostalgia yang membuatnya bersedia membayar jauh lebih banyak daripada nilai yang ditetapkan oleh pasar. Dalam hal ini, nilai Pi bagi banyak pionir juga bisa bersifat sangat personal. Bagi mereka, Pi bukan hanya tentang berapa harganya di bursa, tetapi juga tentang visi masa depan yang ditawarkannya, yaitu ekonomi desentralisasi yang dapat diakses oleh semua orang. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menambah semangat kita untuk tetap klik petir. Bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.